Ya, Oke, oke. selamat sore Bapak. Ya, Selamat sore selamat sore. semuanya. Assalamualaikum. Iya, Ya, selamat sore juga bagi teman-teman yang sudah bergabung di Instagram Cakra Kusuma Indonesia. Oke teman-teman semuanya, beberapa menit ke depan insya Allah kita akan, oke, halo Bang Dio, akan berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Ervin Agung Priambodo mengenai strategi keluarga dalam menghadapi VUCA era di wabah pandemi COVID-19 ini ya teman-teman semuanya. Oke, seperti yang kita ketahui teman-teman, yang namanya era VUCA ini adalah dunia yang sedang kita hadapi saat ini, yang sedang kita tempati saat ini. Di mana dengan berbagai macam teknologi yang ada, dengan semua kemudahannya, dengan semua yang terjadi di kehidupan kita, yang akses terpentingnya adalah teknologi ya Bapak, seperti yang kita ketahui di era yes. VUCA ini. Dan ternyata yang namanya VUCA ini tidak hanya secara global yang mempengaruhi perekonomian, kemudian tatanan dan semuanya, tapi di lingkungan paling kecil juga mempengaruhi keluarga ya Bapak, seperti itu. Betul. Nah, di dalam keluarga juga tentunya kan ada berbagai elemen ya, contohnya seperti kita yang masih anak-anak, kemudian remaja, kemudian ada juga Bapak sebagai orang tua ya. Nah, di pada kesempatan kali ini kita bakal mempertanyakan mengenai strategi ini, strategi yang namanya strategi di era VUCA ini menghadapi pandemi ini seperti apa, Bapak? Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih kepada Mbak Nunu. Ya, terima kasih Sama-sama. kepada parent semuanya. Terima kasih di sini ada Delima, tadi ada Mas Tio, ya dan Ya, lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah kita bisa sharing bersama, kita bisa kumpul, bisa duduk meskipun dalam kondisi yang seperti saat ini, di mana kondisi yang Ya, kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Tapi ya itu Tuhan selalu baik, Allah itu maha baik, God is good, selalu memberikan solusi di mana kita tetap bisa melakukan interaksi dan kita bisa sharing. ya. Beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini kita emang ketahui bahwa kita dalam kondisi sekarang era VUCA, VUCA ya. ya. Dan VUCA ini terutama kita dipelopori mulai Hmm. ditekan ya itu oleh teknologi, ya. Iya, Makanya terkenal juga dengan kondisi disruption. Era ya. VUCA ini membuat kita gonjang-ganjing, ini heboh, ini macam-macam dan lain sebagainya. Tapi ternyata dampak efek dari VUCA ini pun ada baiknya, khususnya dalam hal disruption ini, disruption teknologi. Justru Ya. dengan disruption teknologi ini kita bisa tetap berdiskusi, kita bisa tetap kuliah, kita tetap bisa berinteraksi, ya kita bisa tetap bekerja, work from home, kita bisa tetap dukung program pemerintah, kita tetap bisa belajar untuk semuanya, ya. Nah, cuman Betul. emang dalam satu sisi uh, ini kondisi yang tidak begitu Hmm. nyaman karena Betul sekali. kita masih lagi beradaptasi dengan VUCA-nya itu sendiri. Temen satu lagi si Corona atau COVID ini ikut-ikut nimbrung pula, ya. Iya, Ya oke. betul. Ya, seperti kita share dulu tentang VUCA itu apa. Hmm. VUCA itu adalah kondisi di mana terdiri dari 4 huruf: volatility, uncertainty, Hmm. complexity, dan ambiguity. Di Oke. mana kondisi sini kalau volatility itu kondisi yang penuh dengan kehebohan, Tuhan. sangat heboh sekali, seperti meledak meletup, ya seperti berita yang ada saat ini, ya. Berita yang saat ini emang kondisinya emang real, kita lagi menghadapi kondisi yang real bahwa kita menghadapi pandemi COVID-19 dan COVID-19. corona. Itu emang kondisi yang sangat membuat kita terkagetkan dan sangat kayak meledak meletup kayak gitulah. Nah, ditambah lagi dengan ada berita yang terus menerus, belum lagi kalau digoreng dengan hoax dan lain sebagainya, Hoax. itu Ya. tambah barangkali orang kelenger bukan karena COVID-nya, tapi kelenger atau ya lemes karena takut dari dampak dari si berita berita hoax yang nggak bertanggung jawab ini sendiri. Ya,
Ini kondisi yang perlu untuk kita sikapi bersama-sama. Di mana kondisi VUCA itu kondisi yang meledak-meletup dan berubah sangat cepat sekali. Ya, selamat sore Mbak Mariati. Selamat bergabung ya. Mariati ini sahabat saya, sahabatnya Bu Niken juga. Ya, welcome. Apa kabar di situ? Ya, balik lagi. VUCA kondisi yang penuh dengan kehebohan, perubahan yang sangat cepat sekali di situ. Sama dengan si COVID ini. Nah, si COVID ini kalau di tempatnya Mbak Nunu itu bilangnya COVID kali ya, seperti kok nyebut nama saya nggak bisa Ervin, tapi Ervin. Iya. Nama saya susah disebut Ervin, Ervin. Okay. Si COVID ini datang penuh dengan membawa kehebohan, membuat kita kondisinya meledak-meletup dan sangat cepat sekali. Betul. Yang salah satu yang membuat kita takut terhadap, bukannya takut ya, tapi was-was terhadap COVID ini adalah karena prosesnya yang cepat, proses penularannya yang cepat di situ. Ya, sama dengan VUCA ini, volatility-nya. Volatility heboh dengan kondisi yang cepat sekali. Kemudian yang U-nya adalah uncertainty. Uncertainty itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Dengan disruption teknologi ini membuat kondisi tidak pasti. Kondisi hari ini seperti ini, besok belum tentu sama. Sudah bisa berubah lagi. Besoknya bisa lagi berubah lagi. Sehingga strategi-strategi pun bisa berubah-ubah lagi. Ya, jadi ini adalah uncertainty, ini ada ketidakpastian. Sebetulnya sama dengan kondisi saat ini kita hadapi dengan si COVID tadi, ya, corona atau COVID tadi, itu penuh dengan ketidakpastian. Obat belum ada. Ya, antivirusnya belum ada, gitu. Terus juga kita belum tahu ini sampai kapan kejadian seperti ini. Jujur aja, saya udah kangen dengan mie ayam di Lembang, ya. Saya juga udah kangen jalan-jalan dengan Ibu Bu Niken di Monas lagi, seperti kayak gitu. Aktivitas ketemu sama teman-teman, mengajar lagi, berada di tengah-tengah mahasiswa, itu sesuatu energi yang luar biasa untuk saya. Nah, tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan hal itu. Dan kita belum tahu sampai kapan kondisi ini berakhir. Itu uncertainty. Ya, uncertainty. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya pasti di sini. Jadi ini penuh dengan ketidakpastian. Kemudian selanjutnya adalah complexity. Kompleks, ya, sangat semrawut, sangat kusut, sangat memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya di situ. Sama dengan kondisi yang saat ini kompleks sekali. Orang kena ini, si COVID ini bisa jadi hanya peletup. Tapi untuk orang yang sudah senior atau orang-orang yang imunitasnya kali tidak kuat, itu bisa menjadi trigger untuk memberikan pengaruh langsung sehingga orang menjadi lemah, sehingga orang jadi sakit dan akhirnya nauzubillahi min dzalik meninggal di situ, ya. Jadi itu suatu kondisi kompleks di situ. Masalah di sini mempengaruhi masalahnya di sini. Dampak ini memberikan dampak yang di sini, ya. Ya kita lihat sama-sama di TV sampai seperti yang almarhum aja di beberapa daerah itu menghadapi penolakan. Itu aduh ya Allah, masalahnya jadi kompleks banget gitu loh. Ya riuh cuma banget gitu. Ya. Gitu. Ini saya belum masuk ranah keluarga ya, masih umumnya dulu. Ya, belum. Nah, Oke. Masih penjelasan ya, Bapak. Penjelasan. Iya. Selamat datang bergabung Kak Syarif juga. Hai, apa kabar Kak Syarif? Welcome Kak Syarif. Oh, ini bos saya, sahabat Syarif ya. Aduh, senang sekali kita bisa ketemu di sini Mas Syarif. Ya. Oke. VUCA yang terakhir A-nya adalah ambigu, ya, atau galau, atau gamang. Ya, karena kita nggak tahu sampai kapan penyakit ini ada, kita nggak tahu obatnya apa, kita juga nggak tahu selesainya kapan. Sudah mulai membuat kita menjadi letih, ya, beberapa menjadi letih, beberapa juga capek, bingung, takut, macam-macam lah, campur aduk, gado-gado di situ perasaannya. Kalau permen zaman dahulu, zaman saya itu nano-nano di situ. Aduk di sini akhirnya kita jadi galau, gamang, gitu.
ini bisa dampaknya juga nggak bagus karena apa? Dampaknya bisa menimbulkan stres, itu. Ya. Dampaknya akhirnya bisa depresi dan lain sebagainya, ya. Tapi untuk membahas itu, insya Allah besok Buni itu ranahnya Besok ibu, ya. ya, Siap. Siap, Buni siap. kan yang menstres. Tapi larinya ke sana di situ, ya, larinya ke sana. Di mana sekarang coba saya dudukkan dalam ranah keluarga, ranah Ya. rumah tangga, ya, ranah keluarga di mana ada ayah, ibu, di mana selama ini kita mempunyai suatu mekanisme aktivitas, ya. Halo, selamat sore Mbak Wiji, selamat datang. Izin, selamat datang. Nah, aktivitas selama ini sudah berjalan as usual dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bapak berangkat pagi atau bapak ibu berangkat pagi, anak-anak ke sekolah, ya, uang saku ini itu bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya kita berkumpul lagi sore hari atau malam hari, kita makan bersama, ya. Dan ayah bekerja di situ, ibu pun bekerja barangkali atau beraktivitas yang lain, anak sekolah. Sekarang kondisinya nggak seperti itu. Sekarang kita harus ya, saya nggak bilang dirumahkan gitu loh, ya, dirumahkan dan untuk kalau bahasa lain, kalau untuk saya ya terpaksa harus lockdown internal rumah saya sendiri di situ. Well, ya hanya di lingkungan rumah, sekali dua kali hanya keluar hanya untuk di dekat rumahnya untuk cari matahari atau ya sedikit cari telur keluar, tapi dengan perlengkapan yang berusaha sangat, habis itu segera pulang lagi ke rumah. Nah, ini kondisi yang saat ini terjadi kalau saya taruh dalam ranah rumah tangga. Jadi VUCA ini adalah kondisi di mana kita kondisi volatility tadi, penuh dengan kehebohan, heboh, aktivitasnya ini itu dan lain sebagainya. Coba deh Mbak Nuno, lihat berita yang ada di televisi, berita yang ada di sosmed. Sebagian besar beritanya tentang COVID. Di situ. Sangat ngeri sekali. Sebenarnya lebih banyaknya yang nggak benernya gitu daripada yang benernya ya. Ya, kadang sampai kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita nggak tahu. Yang paling yang bisa kita ketahui ya sudahlah, kita istilahnya sa'mina wa atona, ikutin aja apa kata-kata pemerintah di situ. Semoga pemerintah pasti pemerintah mempunyai niatnya yang baik. Jadi ya sa'mina wa atona aja, ikutin aja. Ya semoga ya mau mengarahkan, yuk kita di rumah ya wes, di rumah jaga jarak ya wes, jaga jarak di situ ya. Selamat datang Ibu Irma. Oh iya, apa kabar? Kita bisa bertemu dalam kesempatan ini ya. Nah, volatility ini, kehebohan yang seperti kayak gini, ini membuat ekosistem rumah tangga kita pun jadi sedikit gedek, berubah di situ ya. Yang tadi kita beraktivitas di luar semua, sekarang kita harus di rumah. Langsung 4L, ya. Lagi di situ kan. Ya Allah, baru bangun tidur ketemunya dia, ya. Seharian ketemunya di makhluk-makhluk ini lagi, subhanallah, alhamdulillah, ya. Benar itu. Terus juga penuh dengan akhirnya rumah tangga kita pun dalam kondisi uncertainty, bingung, ketidakpastian. Ya, ketidakpastian seperti apa yang dihadapin, kompleks semuanya. Ya, dan terakhir yang paling bahaya yang tadi kalau masuk ke ranah ambiguity, kemudian menjadi stres, depresi dan lain sebagainya. Ya, dalam satu sisi lain adalah apa? Barangkali untuk beberapa rekan yang bisa work from home dan masih mendapatkan penghasilan yang tetap, itu alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan teman-teman saudara-saudara kita yang termasuk paksa nggak boleh keluar tapi penghasilannya kali berkurang, atau barangkali beberapa seperti kita ketahui industrinya sudah ditutup, harus dan ya kita mau menghadapi puasa, mau menghadapi Lebaran, hari raya mayoritas umat muslim Indonesia di sini menghadapi waduh jadi gimana gitu loh ya kan. Iya benar-benar. Ini kondisi yang saat ini kita hadapi bersama. Nah, tapi rekan-rekan parents dalam kondisi seperti ini, ternyata Tuhan itu baik. Tuhan pun memberikan formula. Setidaknya banyak formula-formula lain untuk menghadapi kondisi
VUCA di era pandemi ini. Kalau boleh, Selamat saya datang yang sudah bergabung. Selamat bergabung. selamat datang, Mbak Midut, apa kabar? Ya, Selamat datang, welcome, dan juga Mas Adit, Mahaputra ya, Adit, welcome, selamat datang ya. Oke. Kondisi seperti yang kayak gini, ini adalah kondisi yang ternyata memaksa kita untuk harus ada di rumah. Kondisi di mana kita harus untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini ya. kondisi yang harus kita sikapi dengan perubahan yang cepat. Nah, kalau saya boleh pesan cuma satu, yaitu apa? Please don't panic. Ya, Ya, please don't betul. panic. Jangan panik, gitu. Ya, jangan panik. Tetap tenang, stay cool. Tuhan itu ada. Insya Allah Ya. Tuhan bersama dengan kita. Yaitu please don't panic. Ya. Nah, Ya, ya. ada antitesanya dengan kondisi yang seperti ini. Yaitu apa antitesanya menghadapi kondisi VUCA dalam kondisi pandemi untuk ranah keluarga, ya, untuk para parent, kita hadapi virus VUCA ini dengan antivirusnya, yaitu VUCA lagi. Gitu. Kalau virus VUCA yang pertama tadi dengan kondisi volatility penuh dengan kehebohan, kita hadapi P-nya lagi dengan vision, ya. Keluarga, parent, ini harus mempunyai visi yang sama. Jadi antivirusnya dengan vision, V-nya lagi. Jadi vision itu maksudnya gimana? Ketika dahulu pasangan suami istri ini diijab kabul, itu pasti udah mengikat suatu ikrar untuk membentuk keluarga yang samawa. Sakinah, mawaddah, warohmah. Di situ, ya. Nah, itulah visinya di situ. Jadi dalam menghadapi kondisi seperti ini, kita bangun visi ke sana, kita arah kita menjadi keluarga yang samawa. Itu tetap yang jadi pegangan kita. Kemudian bagaimana menghadapi kondisi yang tadi uncertainly, ya, di situ. Dalam kondisi uncertainly yang tidak pasti, itu kita hadapi dengan lagi lawannya. U-nya itu apa? Understanding. Di situ, ya. Kita understanding. Kita harus tahu apa yang lagi kita hadapi saat ini. Itu. Kita harus tahu apa yang kita hadapi saat ini. Siapa lawan kita? Siapa musuh kita? Seberapa besar kekuatan mereka? Seberapa besar dampak dari mereka? Kita harus jelas. Jangan sampai kita sok jumawa. Jangan sampai kita takabur. Takut tidak boleh, tapi takabur juga nggak boleh di situ, ya. Jangan sampai kita takabur. Wah, kita jagoan neon, sehat nih badan saya anak muda, masih di bawah 25 tahun, 30 tahun, saya sehat lahir batin. Oh, lu harus tahu lawan lu ini beda, ya. Jadi kita harus tahu understanding. Kita harus tahu dengan siapa lawan kita di situ dengan jelas, ya, understand di situ. Kemudian C, tadi complexity. Kita hadapi dengan apa? Clarity. Clear. Jadi semua harus dapat terlihat secara jelas, secara transparan di situ. Jadi, kita petakan dengan jelas siapa lawan kita, siapa sahabat kita, dan apa kekuatan kita. Nah, karena keluarga bagaimana? Kita harus clear dengan jelas, ya. Tugas pokok suami apa? Tugas pokok tupoksi istri apa? Tugas pokok topoksinya anak-anak apa, ya, agar tidak tumpang tindih itu, ya. Jadi clear kita di sini. Nah, suami yang tadinya kerja di kantor sekarang kerja di rumah, work from home, dia harus jelas apa yang harus dia kerjakan. Karena kalau enggak, takut dia, bingung dia, stres pula itu suami-suami, mancing di luar boleh, jalan-jalan nggak boleh. Begitu juga dengan mak-mak. Mak-mak pun sama. Yang selama ini barangkali bisa beraktivitas kemana-mana, bisa bekerja, bisa jualan. Sekarang mak-mak barangkali harus ada di rumah. Di situ. Nah, ini juga harus jelas. Di situ jalan-jalan ke mallnya harus tunda dulu barangkali untuk sekarang. Ya,
Toh mallnya juga tetap nggak akan hilang kok di situ ya. Nah, terakhir yaitu tadi sudah clarity, terakhir adalah dengan understanding. Yes. Kalau dalam fuka yang pertama itu adalah ambiguity, nanti namanya adalah understanding di situ. Yeah. Ya, jadi maaf yang terakhir ambiguity A ya. Jadi itu adalah agility. Sorry saya sedikit lupa, mohon maaf. Ya, faktor umur ini ternyata. Ya. A-nya adalah agility. Agile itu artinya apa? Agile itu artinya adalah lincah di situ, ya. Lincah untuk kita bergerak ke sana kemari. Ya, lincah ini bukan berarti fisik kita. Saat ini kita grounded fisik kita, tapi pikiran kita, semangat kita, energi kita, mimpi kita itu tetap harus bebas. Ya, jangan sampai mimpi kita, pikiran kita itu tergrounded dengan kesetresan, kebingungan di situ. Jadi kita harus agile. Oke, kita nggak bisa kerja dengan cara ini. Dengan cara apa yang kita kerja? Oke, kalau saat ini kita lagi gabut nih, lagi bosan nih dengan ini. Ya sudah, kita bisa lakukan dengan cara yang ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, betul. Jadi menghadapi kondisi seperti kayak gini, kita nggak boleh juga kepala batu, nggak boleh keras kepala, ya. Kita harus agile, karena apa? Kita di grounded, jelas-jelas ini kita di grounded, kita emang harus ngikutin aturan pemerintah. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi berjuang di rumah sakit untuk menolong saudara-saudara kita yang lagi sakit, setidaknya kita jangan membebani mereka dengan cara apa? Kita menggrounded diri kita sendiri. Nah, barangkali kita bisa tergrounded. Barangkali fisik kita bisa di lockdown di rumah lah istilahnya. Ya, di lockdown di rumah. Tapi pikiran kita, kreativitas kita, inovasi kita, itu tetap merdeka. Itu tetap bisa kemana-mana di situ. Jadi seperti Bapak nih, ya, inilah kesempatan untuk kenal lagi sama pasangan, untuk dekat lagi sama anak-anak, ya, untuk tahu ujung-ujung rumahnya bocor ini itu dan lain sebagainya gimana. Menjadi seorang ayah, peran sebagai ayah di situ. Ibu di sini, ya sudah, kesempatan untuk kreativitas dimainkan, ya. Tadinya jempolnya biasa main dengan handphone dan biasa jempolnya dengan touch komputer atau bekerja, barangkali saat ini jempolnya nggak ada salahnya mencet-mencet microwave lagi, ngulek-ngulek sambel lagi, dan lain sebagainya. Dan nggak ada salahnya ajak suami juga terlibat dalam acara masak-memasak, ya, ajak anak terlibat dalam acara membersihkan rumah, aktivitas di rumah. Hidupkanlah rumah kita lagi, balik lagi supaya tadi membangun keluarga yang samawa itu tadi. Jadi bagaimana kita menghadapi kondisi fuka ini, ya Mbak Nunu? Kalau pesan saya yaitu apa? Yang pertama, please don't panic. Jangan panik. Jangan panik, ya. Jangan panik, ya. Jangan kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, jangan takabur, ya. Jangan sok jago, ya. Jangan sok mentang-mentang, wah badan gua masih sehat nih, gua anak muda nih, ya. Sedangkan kalau Pak Ervin kan sudah jelita menjelang 50 tahun, ya. Gitu. Justru para jelita ini kewaspadaannya tinggi sekali di sini. Betul sekali. Yang muda-muda harus bisa sama-sama. Make up Oke. Jadi pertama, please don't panic. Jangan panik. Jangan panik. Yang kemudian kita jangan takabur. Yang ketiga, ayo, ini kesempatan kita make relation, membangun relasi dengan siapa? Dengan keluarga kita, keluarga inti kita, keluarga batin kita, ya, make relation di situ. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, nah itu kita tadi mainkan fuka itu lagi. Apa? Iya benar. Balik lagi ya. Visi keluarga kita apa? Ya. Kemudian yang kedua apa ya tadi ya Mbak Nunu ya? Understanding, ya. Kita paham medan tempur yang kita hadapi ini, si COVID ini seperti apa. Kita nggak bisa main-main dengan mereka, ya.
nggak bisa kita lecehin mereka ini bocah cilik kecil nggak kelihatan tapi dampaknya bisa langsung kelenger kita strike Betul. langsung kita ya understanding di situ. Dan selanjutnya ya tadi kita clear. ya kita tahu tempurnya seperti apa, kita tahu tugas pokok fungsi kita seperti apa, dan yang terakhir adalah agility. Kita harus lincah. Kalau orang tua saya, ibu saya bilang itu istilahnya pakai bahasa orang dulu jangan kopeh. Nah, kopeh itu apa ya? Keras kepala ya kali ya. Kopeh itu keras kepala atau juga kali stubborn di situ ya. Jadi jangan sok jago, jangan mentang-mentang, jangan sok kuat dan lain sebagainya. Ya, ayo kita sekarang kesempatan yang terakhir. Oh ya, tambah yang terakhir. Resep dalam kondisi seperti ini, gimana pun juga sehebat-hebatnya kita punya rencana, sehebat-hebatnya kita bisa pelatih, sehebat-hebatnya kita minum obat, vitamin, bla 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 ini itu dan sebagainya, tetap aja faktor yang di atas itu yang nentuin. Di situ jadi kita banyak-banyak saat ini kesempatan barangkali untuk ngobrol, untuk curhat, untuk chit-chat dan beliau yang di atas sana dan halo Pak. Ya jadi usaha sudah berijab, tawakal, pasrah sama yang erat. Jangan pasrah jangan pasrah sama ini itu, pasrah sama yang di atas di situ ya. Itu super sekali ya. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita udah nyimak banget ya. Aku bakal ulangi lagi untuk cara menghadapi tips yang terbaru dari Firepin, tentunya untuk menghadapi bagaimana cara strategi kita dalam menghadapi VUCA era di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan kita membalikan atau istilahnya antonim dengan dari kata VUCA yang tadi. F yang tadi kita balikin lagi, dimana yang pertama adalah visi kita, visi dalam artian rumah tangga yang harmonis lagi, kembali lagi ke visi awal pernikahan. Kemudian yang kedua ada yang namanya understanding, saling mengerti lagi, saling paham lagi ya. Kemudian yang ketiga clear, dan yang terakhir yang keempat itu adalah agility ya. Di situ kita harus banyak bergerak dalam artian pikiran kita, semangat kita muncul lagi semuanya gitu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya, sharing kali ini cukup bermakna banget, meskipun dadakan kayak tahu bulat ya, ternyata bisa juga dilaksanakannya di tengah-tengah istilahnya yang jarak jauh seperti ini. Satu kata lagi atau satu kalimat boleh Firepin untuk teman-teman Cakra Kusuma semuanya yang ingin disampaikan. Boleh. Kondisi seperti kayak gini, ini adalah kondisi turbulence. Kalau turbulence itu yang sangat pesawat terbang tuh. Tapi ketika turbulence ini terjadi, ya kita harus selalu yakin bahwa setelah hujan lebat itu pasti nanti akan ada pelangi. Ya, betul. Jadi please jangan pernah kita berkecil hati, karena setelah hujan lebat itu insya Allah pasti ada pelangi. Setelah badai pasti akan ada pelangi. Jadi kita selalu punya mimpi tadi, insya Allah kita akan mendapatkan pelangi, kita akan mendapatkan jalan yang indah. Ya, tapi ya tadi kita sama-sama menjaga diri kita, ikutin kata-kata pemerintah, ikutin instruksi dari pemerintah, ya kita jalani semuanya dengan istiqomah dengan sebaik-baiknya. Ya itu saja barangkali dari saya. Ya, selamat sore para parents, terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Nunu yang luar biasa sekali. Salah-salah. Ya, sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri utama kita, Dr. Ervin Agung Priambodo, yang telah banyak sekali memberikan tips-tips ya untuk kita, khususnya untuk dalam dunia parenting, anak-anak, kemudian orang tua. Nah teman-teman semuanya jangan lupa untuk terus pantau channel kita di Cakra Kusuma Indonesia ya. Karena besok insya Allah kita akan mengadakan event lagi, event sharing online bersama Ibu Niken Andianti ya. Oke, besok kita akan masuk ke dalam ranah-ranah kesetresan. Nah, teman-teman yang mulai stres, mulai pusing dan sebagainya, bisa besok kita adakan sesi tanya jawab bersama Bu Niken. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya,
untuk selalu mengunjungi Instagram Cakra Kusuma Indonesia dan semua medsos Cakra Kusuma Indonesia. Salam parenting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Salam parenting.